Wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Yes, alhamdulillah ya. I'm fine too. Thank you. Welcome back to our lesson. Welcome back to our class. As usually in the Tuesday ya. Setiap hari Selasa kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. But before going to our lesson, let's pray to God based on our religion. Kita berdoa dulu ya. Okay. Before going to our lesson, let's pray to God based on our religion. Praying begin. Praying finished. Okay. Before going to our lesson, let me check your attendance list dulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir? As usually, if I call your name and if you attend in this class, don't forget to raise hand and say present. Iya, jangan lupa katakan present ya kalau hadir. Oke, sekali lagi ya. Ada Miss Bahudin? Ya, Sinta Wahyuni? Oke. Well, attendance list finished and let's start the material. But before going to our next material, I wanna ask you, what did you learn in the previous meeting? Ada yang masih ingat gak materi apa sih yang di minggu kemarin sudah disampaikan atau sudah dibahas? Boleh raise hand? Yes, please. Yes, exactly. Minggu kemarin itu we have learned about caption. Jangan sampai pada lupa ya materi yang sebelumnya. Oke, sekarang kita move to the next material. Materi kali ini itu berkaitan dengan sesuatu yang ramai diperbincangkan dan sesuatunya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita itu sering menemukannya di kehidupan sehari-hari. Anyone who guess what is the material for today? Yang sifatnya itu ramai diperbincangkan dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa menebak? Yes? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya news item text. Jadi hari ini kita akan belajar news item text. Nah, di sini saya punya satu contoh news item text. Silahkan kalian identifikasi dulu teks ini tuh tentang apa sih di dalamnya gitu. Kemudian kalau bisa strukturnya juga kalian identifikasi ya. Teks berita ini tuh strukturnya tuh ada apa aja sih. Terus di dalamnya itu bahasanya kayak gimana sih. Nah gitu ya. Silakan diidentifikasi dulu kerja kelompok ya. Jadi mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Ya kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin saja ya. Kelompoknya masih sama. Silakan ya. Saya kasih waktu selama 15 menit cukup ya. Oke, 15 menit saja ya. Nanti kita samakan jawabannya ya. Oke, silahkan. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi semuanya pada udah kan? Nah, sekarang it's time to your presentation. Jadi setelah kalian selesai ini, silahkan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil kerjaannya ya. The first one is the first group deh ya. Silahkan perwakilan kelompok pertama. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya next to the second group. Oke, and the last one is the third group. Silahkan. Well done. Oke, semuanya udah selesai ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, kira-kira mana sih Bu yang benar? Yang ini atau yang itu? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, untuk yang pertama, kita samakan dulu. Beritanya itu tentang apa sih? Oke, ternyata semuanya jawabannya benar ya. Beritanya itu tentang Amazon Prime Day yang akan dilaksanakan atau yang akan berlangsung selama 2 hari di tahun ini. Iya, semuanya benar ya. Kemudian di dalam teks itu ada apa aja sih? Yang pertama tadi ada apa? Ya, benar ya. Ada judul, kemudian ada isi beritanya. Kemudian sourcesnya itu dari mana?
ada yang tahu nggak sources itu apa namanya tuh sumbernya itu? Iya, dari CNN ya, dari CNN. Nah, semua jawabannya benar ya. Nah, sekarang kita lihat materinya. Apa sih itu news item text dan seperti apa sih struktur, gaya kebahasaan, dan function dari news item text? Kalian boleh catat hal-hal pentingnya ya yang ada di sini. Nah, di sini news item text. News item text itu apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa news item text is a text that tell an information of the event of the day. Atau yang berarti news item text itu adalah sebuah teks yang menceritakan atau memberitahukan tentang sebuah informasi terkait kejadian yang terjadi pada hari ini atau pada kejadian tersebut ya, nggak hari ini. Oke, kemudian di sini ada social functionnya ya. Fungsi dari teks news item text itu untuk apa? Nah, di sini disebutkan bahwa social function of news item text adalah to tell the information of the event of the day. Jadi untuk memberitahukan ya, untuk menginformasikan berita atau kejadian yang terjadi pada hari tersebut. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui what is news item text and what is the function of news item text, nah sekarang kita harus tahu nih struktur dari news item text itu ada apa. Tadi udah benar ya yang disebutkan sama kalian bahwa yang pertama yang ada di teks berita tersebut adalah judul. Nah, judul itu sama dengan main event atau headline of the news. Jadi kalau misalkan berita ya suka ada headline-nya. Headline-nya itu apa? Ya judulnya gitu ya. Nah, selanjutnya struktur yang kedua itu ada background of the event. Background of the event ini apa? Di sini disebutkan bahwa background the event ini telling the specific event and answering 5W1H. Nah, jadi di dalam background of the event, di sini menceritakan tentang kejadiannya secara spesifik dan menceritakannya itu harus memenuhi 5W1H. Jadi harus ditentukan apanya, berita apa, siapa yang terlibatnya, kemudian di mana, kapan, dan bagaimana kejadiannya. Itu dituliskan di background of the event. Nah, sekarang yang terakhir, struktur yang terakhir, itu ada yang namanya sources. Sources itu apa? Sources itu adalah sumber. Seperti yang tadi disebutkan di sana, ada sumbernya dari CNN. Semuanya kita sepakati ya. Nah, bahwa struktur dari news item text itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Consist of, pertama, main event, yang kedua background of the event and sources gitu ya. Nah, ini nih. Oke, di sini ada language features-nya atau gaya kebahasaan yang digunakan ketika menulis berita. Oh, yang pertama itu kita harus membuat berita dengan bahasa yang sederhana ketika menulisnya. Ya, jadi tidak boleh ribut itu bahasanya atau bahasanya itu terlalu baku atau juga bahasanya yang multitafsir gitu ya. Jadi harus bahasa yang sederhana, jangan ambigu. Kemudian yang kedua menggunakan saying verb. Saying verb itu contohnya misalkan she said, she informed, she told, she report. Nah, yang artinya dia mengatakan, dia menginformasikan, dia memberitahukan, dia melaporkan. Nah, yang kayak gitu itu adalah saying verb. Kemudian untuk tensesnya, news item text itu menggunakan simple past tense ya. Tapi ketika beritanya still happen atau masih terjadi sampai saat ini gitu, itu bisa menggunakan simple present. Jadi dilihat dulu kalau beritanya sudah terjadi atau di masa lampau gitu ya, itu
harus menggunakan past tense. Tapi kalau misalkan still happen sampai sekarang gitu ya, nah berarti itu bisa menggunakan simple present. Oke, yang selanjutnya menggunakan adverb. Adverb itu apa? Ya, adverb itu keterangan. Keterangan di sini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, kemudian keterangan cara, kemudian keterangan lain-lain lagi. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa news item text itu di dalam background of the event itu harus memenuhi 5W1H gitu ya. Oke, mungkin itu untuk language features-nya. Dan ternyata sudah selesai. Nah, jadi hari ini kita review ulang ya. Kita review ulang dari awal. Hari ini kita membahas tentang news item text. Kemudian kita juga udah tahu ya, news item text itu teks berita yang menceritakan tentang kejadian yang terjadi gitu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Ya untuk untuk menginformasikan berita gitu ya. Kemudian strukturnya terdiri dari 3 struktur ya. Yang pertama main event, background of the event, and sources. Kemudian gaya kebahasaannya itu yang pertama bahasanya harus sederhana, kemudian menggunakan saying verb, kemudian menggunakan tensesnya past tense atau present tense, kemudian menggunakan adverb juga gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini cukup ya. Oke, maybe enough for today. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi news item text ini? Silahkan ya, ada yang mau bertanya dulu? No? Is it clear? Ya, semoga clear ya. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di minggu yang akan datang. Oke, maybe enough for today. Thank you for joining my class. Don't forget to stay learn ya. Jadi harus tetap belajar ya di rumahnya. Biar nggak lupa materi yang hari ini dibahas. And the last, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.